Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Riri, panggilan siapa? Riri, Pak. Ya, panggilan Riri ya. Iya, Pak. Tentu guru PAI ya, tugasnya tidak sekedar mengajar. Ya, Ya, dia punya nilai lebih dibandingkan guru-guru yang lain. Ya, iya, atau Pak. sekedar mengajar di sekolah enggak? Nah, baik ya, Bu Riri ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan. Masuk suara ya. Iya, Pak. Tentu guru punya, khususnya guru PAI punya nilai lebih ya dibandingkan guru-guru yang lain. Iya. Kenapa dikatakan nilai lebih? Karena bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga menumbuhkan istilahnya karakter siswa yang ber-PAI. Karena PAI kan bukan hanya sekedar materi, nilai juga dari situ ya. Iya. Ya, jadi cakupannya lebih luas ya, tidak sekedar mengajar. Ya, maka kita katakan, sebentar sama kita dulu. Silakan sebelum kita memulai tilawah dulu lah membaca. Boleh membaca Al-Quran, boleh dari hafalan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira قيما لينذر يأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Baik, kita lanjutkan. PAI itu kan bidang yang punya elemen, elemen-elemen pembelajaran. Elemennya apa saja? Elemennya yang pertama Al-Quran Hadis, yang kedua akidah akhlak, yang Hmm, ketiga fikih, yang keempat sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam? Sejarah peradaban Islam. Sejarah kebudayaan Sejarah. Islam SKI, Pak. Yang dipakai yang mana? Sama, Sama, Pak. sama. Eh, saya juga nggak tahu perbedaannya ya. Iya. Baik, saya coba lagi. Eh, Itu kurang baik ya. Kita lanjutkan. Tentu dalam pembelajaran elemen-elemen PAI, ya, kita juga butuh metode, butuh media. Umpamanya media. Kira-kira biasanya mengajar apa? Quran hadis, akhlak, atau apa? Kalau yang mengajar, Pak, PAI aja, Pak. Namanya PAI saja. Berarti semua elemen masuk situ. Kan? Semua elemen masuk ke situ. Nah, Iya, Pak. atau Quran. Iya. Ya, berarti kadang-kadang Quran hadis, kadang-kadang Iya. akidah. Iya, Pak. Berarti campur. Iya. Berarti campur. Baik. Sebelum mengajar, apa saja yang dipersiapkan? Yang pertama modul eh, yang harus dipersiapkan yang pertama adalah modul, Pak.
Modul. Apakah cukup modul saja atau ada hal yang lain? Ada, Pak. Apa? Media pembelajaran. Secara tertulis konsepnya ada di modul. Di modul tergambar media Media pembelajaran. ada terbuat di modul, termuat di Ada, modul. Pak. Ada, Pak. Ada. Ya, berarti nanti namanya medianya ini berarti ada fisik medianya ya. Iya. Oke, media abad 21 itu kan berbasis teknologi ya. Iya, Pak. Sering memakai media-media yang berbasis teknologi, IT, bahkan hari ini AI, kecerdasan buatan. Nah, nggak pernah pakai media yang berbasis IT, media digital. Udah, Pak. Apa contohnya? Contohnya media digital atau media berbasis IT atau media berbasis teknologi itu apa saja? Yang pertama, kita oh, memakai buku, Pak. Waktu itu berbasis IT, itu media digital tuh. Oh, yang digital, Pak, itu memakai laptop. Laptop itu kan hardware, perangkat kasar. Perangkat lunaknya mana? Softwarenya mana? Yang di dalam laptop itu. PPT, video PTT. yang kita video atau animasi yang kita siapkan yang ada di laptop itu sebenarnya medianya. Iya. Nah, kalau kalau laptop kalau tidak ada isinya percuma saja. Iya, Pak. Atau infokus, tidak ada yang ditayangkan. Apakah Iya. infokus itu media? Kan bukan. Media kan yang ada di laptop. Ditayangkan lewat infokus. Infokus hanya perangkat kasar. Ya begitu ya? Iya, Pak. Atau gimana? Iya, Pak. Jangan iya, iya saja. Ya kan kita kalau dibikin media, dibikin PTT, kita disuruh anak menonton atau eh, jadi anak dengan menonton di melihat layar di depan, anak bisa bersemangat untuk belajar. Nah, cuma nanti media itu punya karakter juga. Iya. Peserta didik juga punya karakter. Umpamanya, yang kita ajarkan kan SD ya. Iya, SD, Pak. Kemudian kita mengumpulkan media dalam bentuk video. Umpamanya kita mengajarkan sejarah. Nah, video itu sudah terkumpul. Ada video sahabat, film sahabat. Umar bin Khattab kan ada filmnya. Kemudian juga ada video dalam bentuk film kartun animasi. Iya. Ya, film sahabat juga. Yang mana kita prioritaskan untuk kita tampilkan depan anak SD? Kita tampilkan itu video, Pak. Ini keduanya video. Tadi video yang bentuk film, ada bintang filmnya, ada diperankan oleh orang. Yang satu video dalam bentuk animasi, kartun. Iya. Itu kan video-video kan karakter videonya. Kan. Kita ajarkan, kita pakai media ini untuk anak SD. Tentu kita pilih-pilih. Kita pilih mana yang cocok untuk anak SD. Kira-kira yang mana? Video film sahabat dalam bentuk kartun atau film sahabat yang diperankan oleh orang. Film sahabat yang diperankan Oleh orang. Kayak oleh sahabat anak. Umar. Maksudnya, ini film yang ada skenario-nya, ada bintang filmnya. Kalau ini film animasi dan untuk kartun. Kita mengajar ke anak SD. Nah, Yang animasi, Pak. nah, tentu yang animasi lah, karena Iya. itu yang saya katakan tadi. Peserta didik punya karakter, juga punya latar belakang. Medianya juga beragam. Iya. Kita pilih-pilih. Jadi guru mengembangkan media nanti dicocokkan juga dengan kondisi psikologi anak. Ya, kalau anak, apalagi anak SD kan masih senang nonton-nonton kartun. Ya, Iya. Iya, Pak. medianya juga begitu. Nggak Iya. bisa disamakan antara anak SD dengan mahasiswa kuliah. Mahasiswa kuliah dia bisa menganalisa. Kalau anak SD belum tentu.
Ya. Umpamanya pernah nggak Bu Riri setelah mengajar mendapatkan pertanyaannya biasa-biasa saja, tapi menjawabnya rumit dari anak SD. Pernah nggak? Nah, Pak, Apa itu? kadang kan tentang sejarah Nabi itu kan kita kurang memahami gitu, Pak. Jadi Itu kadang ditanyakan. anak-anak itu menanyakan tentang sejarah Nabi. Siapa Nabi yang masih yang masih hidup sampai zaman sekarang, Bu, katanya. Karena ada nabi yang harus hidup sampai sekarang. Ya, kadang-kadang anak-anak itu nanya seperti itu, Pak. Kalau menurut Bu Riri ada nggak? Nggak ada, Pak. Nah, nabi itu sudah selesai. Periode kedua itu sudah habis. Berarti tidak lagi nabi sekarang. Ya, Iya, Pak. jadi jadi itu harus tentu menjawabnya harus jelas. Umpamanya dalam pembelajaran akidah, keimanan, ngajari Asmaul Husna. Allah Maha Besar, Allah itu besar. Nanti ada yang lugu bertanya, kalau memang Allah itu besar, besarnya sebesar berapa, Bu? Itu yang namanya anak SD. Gimana kita menjawabnya? Iya. Bagaimana menjawabnya? Nggak bisa menjawabnya, Pak. Bisa. Tentu harus diarahkan. Iya. Ya, lihat matahari itu besar, bulan besar, tapi Allah lebih besar dari kita. Besarnya Allah bisa dinalar oleh otak, bisa diukur. Ya, karena yang nama pencipta itu bukan ciptaan. Kalau ciptaan itu bisa dilihat. Tapi tidak semua ciptaan Allah juga bisa dilihat. Ada alam gaib. Itu harus jelas kita terangkan ke anak agar mereka tidak mengira-ngira. Kayak tadi, Nabi siapa yang hidup sampai sekarang? Kalau tidak dijelaskan kan dilema ya. Iya. Nah, kayak pertanyaan tentang akidah juga harus jelas. Ya. Jadi itu kemungkinan ada dipertanyakan oleh peserta didik kita. Yang namanya murid kadang-kadang mereka lugu bertanya, kan di luar Di luar nalar istilah, kita, Pak. bukan di luar nalar, di luar prediksi kita, atau dia bertanya tentang itu. Nah, Iya. apakah kita mengelak pertanyaannya? Tentu tidak. Maka guru juga harus menjelaskan logikanya begini seharusnya. Nah, supaya mereka tidak meraba. Itu baru permasalahan yang muncul dalam pemahaman mereka. Kalau permasalahan yang muncul di karakter mereka, kadang-kadang di kelas itu kan ada yang pintar ya. Bisa jadi ya, ada yang setengah-setengah, ada yang sulit menghafal, sulit mengajar, akhirnya ada yang diam, ada yang suka main-main, aktif, proaktif, dan lain sebagainya. Nah, gimana cara menghadapi ini? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, di kelas itu beragam karakternya. Tentu yang namanya guru tetap mengajar, tapi tentu memilih strateginya. Iya, Pak. Ya, dan sekolah itu kan bisa jadi ada orang yang sekali belajar, sekali dijelaskan, dia hafal, dia tahu, bahkan bisa menganalisa sebagian siswa memang. Sebagian lamban, sebagian hanya diam saja. Yang lain-lain suka ribut, ada yang suka iseng. Kadang-kadang gurunya juga dicandai, kan begitu. Menghadapi murid seperti ini, apa yang perlu dipersiapkan oleh guru? Hmm? Bu Kita Riri, memberikan pengertian kepada anak tersebut, Pak. Memberikan pemahaman. iya, cuma langkah-langkah memberikan pemahamannya tentu butuh strategi, butuh metode. Ya, bisa kita harus begini, harus begini. Ya. Harus Jadi diberikan metode tentang bermain peran dia, Pak. boleh Heeh. dirubah strateginya. Iya. Kadang-kadang mereka belajar sama mereka aja bisa lebih pakai diskusi, pakai kelompok. Iya. Ada teman yang cerdas berperan menjadi guru, macam-macam pola yang bisa. Ya fleksibel. Jangan jangan kalau guru ceramah terus bosan nggak kira-kira? Iya, bosan, Pak. Bosan. Iya. Maka perlu dirubah pola. Baik Bu Riri, modul P5 tentang apa kemarin? Subnya apa? Subtemanya?
Tentang sampah itu, Pak. Tentang pemanfaatan sampah, Pak, di sekolah. Tentang sampah, Iya. tentang sampah. Ya, berarti sampahnya sampah mana? Sampah organik, sampah plastik, atau Sa- semuanya? Sampah itu bisa dibikin seperti pot bunga, hiasan dinding. Sampah apa namanya itu? Berarti sampah plastik saja ya? Sampah bekas. Hah? Sampah bekas ya? Sampah plastik saja ya? Iya, Kalau sampah daun-daun plastik. berarti Sampah bukan sampah organik, sampah plastik, Pak. sampah plastik. Jadi harus jelas yang mana yang kita jadikan. Nah, berarti tidak semua jenis sampah ya. Iya, Untuk sampah proyek plastik, yang Pak. baik Bu sendiri. Kalau PTK tentang apa?